ini cinta seperti bisnis ya jadinya. Gue yang terbaik loh gitu. Aku tuh yang terbaik buat kamu gitu. Mereka mau ada satu misi gitu loh yang kayak aku kan udah ngasih semuanya. Masa sih kamu nggak ngasih balik ke aku gitu. Yang lucu adalah pertanyaan gini, aku kan udah ngasih semuanya, yang kurang lagi apa? Itu termasuk love bombing gak? Love bombing itu adalah seorang psikopat, narsistik atau ya itu bisa psikopat atau mungkin orang yang mau melakukan manipulasi. Kayaknya gue pernah ada di love bomber deh. Halo, si XO Mania Mantap. Halo. Masih bersama Dimas Danang dan Amanda. Hai. Nah, kalian harus bisa menyebutkan nama panjangnya Amanda tanpa dibikin dia marah. Apa? Kalau kalian menyebut Rachel, dia akan bete. Enggak dong, justru bener. Rahel yang dia bete, sorry. Enggak bete juga sih, dia aja yang bikin-bikin. Oke, gue yang bikin-bikin. Nah, kali ini kami kembali dipertemukan lagi di Lintas Makna, di mana kami akan membahas suatu topik dan melihatnya melalui lintas generasi dan lintas perspektif dari kami berdua. Yes. Dan hari ini kami sudah lempar pertanyaan di Instagram Lintas Makna. Pertanyaannya adalah, teman-teman ada yang mau diobrolin gak sama Danang dan Manda soal love bombing? Tulis di kolom kolom ikon. Tulis di kolom question ini. Kalau nggak cukup bisa melalui DM, direct message ya. Nah ini ada respon dari Dindo Surf. Pernah banget posisi selesai acara 1 dan 2 ada spare time sekitar 3 jam. Aku diajakin nongkrong ngopi di waktu tengah-tengah itu dan nongkrongnya nggak di sekitaran tempat acara. Jadi lumayan jauh dan sampai kehujanan. Dibelain mau main sama doi demi buat ketemu dia, nemenin dia, dengerin dia, sharing sama dia. Padahal aku tuh lebih better nunggu 3 jam di tempat acara gak sih sambil bisa istirahat gitu. Dan sekarang udah kandas, nggak tahu aja dia dulu ku bela-bela sampai gitunya, tapi ya udahlah. Maaf Min, kepanjangan, hehe. Jadi dia ini pelaku love bombingnya atau yang di love bombing? Kayaknya dia pelaku love bombing. Oke. Kita akan membahas itu hari ini, si XO Mania Mantap. Love bombing. Nah, sebagai senior saya yang saya tetuakan, lo pernah gak sih punya pengalaman cinta yang terburu-buru? Oh sudah pasti dong. Gimana? Waktu itu gue ngasih semuanya. Beneran semuanya. Kalau yang ini beda cerita sama yang waktu itu. Ini gue bener-bener kayak, dia suka apa gue sediain, gue segala macam segala macam. Tapi begitu gue nembak ditolak. Oke. Pas ditolak, gue nggak tahu, gue tuh sejujurnya waktu gue mengingat hal itu, gue tuh kayak hilang akal gitu Oke. Dia ngomong kayak, gue nggak bisa nerima lo karena ini, gue bisa jadi orang kayak gitu. Padahal nggak bisa gue. Gue bahkan mendengarkan musiknya dia yang bahkan gue nggak suka. Gue bela-belain. Ya sekarang gue jadi suka sih musiknya karena ternyata bagus gitu. Dulu tuh gue gak suka. Berarti gitu. emang selera lo aja yang tadinya meh gitu. Iya sih. Tapi ya kayak gitu. Jadi kayak abis itu gue waktu itu gue sempat bertanya, gue kurang apa sih? Gitu. Gue kurang apa sih kayak gini. Itu sebenarnya usaha lo untuk kalau bisa gue tuh pengen sama cewek ini gitu ya sebenarnya ya. Nah pertanyaan gue, kalau laki biasa begitu kayaknya. Cewek pernah gak begitu nih kalau dari lu? Kalau pengalaman gue pribadi sih gak pernah. Karena kayaknya gue memang cenderung berhati-hati di relasi sih. Jadi kayak misal kalau lagi suka sama orang nih terus baru jadian gitu. Gue cenderung pengen pelan-pelan aja deh, gak usah terlalu yang langsung gimana. Gerasak-gerusuk gitu ya? Gerasak-gerusuk gitu. Walaupun sekarang lebih gerasak-gerusuk. Oh gitu. Tapi enggak. Cerita dong. Nah, tapi enggak, not in a bad way ya. Oh iya, gitu. iya. Cuman maksudnya, tapi gerasak-gerusuk tuh bukan yang artinya yang kayak dikasih bunga apa, tiap hari dipuji, tiap hari mau aku anterin nggak kemana, temenin nggak kemana. Apalagi kalau sekarang kan kita nggak bisa kemana-mana ya sebenarnya gitu. Tapi nggak yang, aduh kamu tuh terbaik, kamu cantik, kamu mau aku kirim apa segala macam tuh enggak gitu. Nah ini tuh sesuatu yang akan kita bahas hari ini. Yes.
love bombing. Betul. Sejujurnya si EXO Mania Mantap sebelum diberitahu sama tim si EXO kita bahas love bombing, gue nggak tahu ada istilah love bombing ini sampai akhirnya gue dikenalin sama tim si EXO Lab dan gue mencari tahu sedikit tentang love bombing gitu. Dan ini ada selintas fakta bermakna tentang love bombing. Istilah yang pertama kali dikenal di Amerika Serikat dan dipopulerkan oleh Jim Jones dan David Koresh. Mungkin kalau kalian dengan nama Jim Jones kalian ingat sesuatu, yaitu adalah pemimpin sekte yang kontroversial pada tahun 1970-an. Gitu. Dia menggunakan istilah love bombing sebagai salah satu taktik mengontrol para pengikut mereka. Sampai akhirnya istilah tersebut dikenal luas dan dalam keilmuan psychology, anjay gue ngomong psychology. Ayo lanjut. Diartikan sebagai ungkapan kasih sayang yang manipulatif dan eksploitatif. Nah, ini anak psikologi. Gimana sih Am? Love bombing gimana sih Am? Gue gak tahu pastinya. Disclaimer ya. Disclaimer. Saya anak sarjana psikologi tapi bukan psikolog. Iya. Jadi kayaknya harus banyak belajar gitu. Tapi dari artikel-artikel yang gue baca, sebenarnya sih sama. Tadi tuh tadi kan dijelasinnya baru asal muasalnya istilah dari apa. Love bombing itu sebenarnya adalah praktis atau praktek seseorang dalam memberikan pemujaan terhadap orang lain. Pemujaan gitu yang biasanya dilakukan sama orang-orang yang punya relasi romantis gitu. Tapi love bombing ini biasanya memang tidak dalam intensinya tuh tidak baik gitu. Berbeda dengan kalau misalnya kan kayak misal tadi yang gue sebutin gitu, ada yang orang senengnya ngasih bunga, coklat, kado gitu. Itu kan bisa jadi salah satu bentuk bahasa cinta atau love language yang give gitu. Orang emang seneng ngasih gitu. Atau ada yang words of affirmation, emang seneng dipuji dan memuji kayak kamu hebat banget deh, kamu cantik deh, aku tuh bersyukur banget ketemu sama kamu dan sebagainya misalnya gitu. Nah cuman kalau love bombing ini yang gue baca adalah seseorang melakukan praktek tersebut mengeluarkan bahasa-bahasa cinta yang tadi sudah gue sebutkan dengan satu misi gitu. Jadi memang prakteknya itu tidak tulus gitu karena ada tujuan untuk mengikat atau mengontrol orang lain atau membuat seseorang tuh merasa oh ya emang ternyata dia tuh yang terbaik dan kayaknya emang cuman dia deh yang gue punya. Gitu. Maksudnya kalau yang gue lihat dari beberapa artikelnya ya, gitu. Jadi tujuan akhirnya yang berbeda ya. Betul, intensinya yang berbeda dan sebenarnya menurut gue kayaknya orang-orang yang terkena love bombing ini awalnya emang manis banget. Kayak awalnya kayak ya ampun, gila nih cowok terbaik, nggak cowok atau cewek ya gitu. Misalnya cowok atau cewek terbaik. Gue nggak pernah diperlakukan seperti ini sampai di satu titik pasti orang-orang akan mulai ngerasa aneh sih kayak ini kenapa ya gitu, kenapa gue diperlakukan seperti ini gitu. Menarik ya, ini terutama untuk yang visi misi foya ini juga. Nah ini nih ada dari menurut si EXO Lab nih. Bisa bahaya, ya oke. Pelaku dari love bombing ini memberikan afeksi dan perhatian berlebih sejak awal bertemu. Dengan harapan rasa kasih sayang beresonansi kepada korban. Hal ini merupakan sebuah bentuk manipulatif dari pelaku love bombing seolah-olah membentuk citra ideal atau bahkan sempurna lalu memperoleh kekuasaan atas korbannya. Gitu. Manipulatif ya, creepy ya. Betul. Makanya tadi dipakai sama orang yang bikin sekte gitu. Untuk intinya adalah kontrol orang di sekitarnya gitu. Betul. Dan menurut gua yang lucu ada dari love bombing ini ada unsur pemaksaan. Ya. Dia maksa dirinya sendiri untuk melakukan hal itu padahal misalnya katakanlah dia nggak pengen ngasih tapi dia mesti ngasih untuk memupuk. Ini cinta seperti bisnis ya jadinya. Iya. Ya? Jadi ada hitung-hitungannya. Jadi ada hitung-hitungannya. Ya? Jangan-jangan gini nggak sih Am? Kan gue udah ngelakuin itu waktu itu. Kenapa lu? Jadi transaksional ya. Itu love bombing nggak ya? Bisa jadi sih. Bisa jadi. Karena kan kalau yang gue baca ya gitu. Misalnya love bombing kan memang karena ada tujuannya tidak sincere. Karena at the end mereka mau ada satu misi gitu loh yang kayak aku kan udah ngasih semuanya. Masa sih kamu nggak ngasih balik ke aku gitu. Yang lucu adalah pertanyaan gini. Aku kan udah ngasih semuanya. Yang kurang lagi apa? Itu termasuk love bombing nggak? Karena kalau misalnya itu iya berarti gue love bomber. Anjay. I'm a love bomber.
Iya jadi sorry itu tadi agak porno. Ya. Menurut gue nggak selalu. Nah, ini yang perlu penting teman-teman untuk tahu juga gitu. Tidak semua orang yang melakukan love bombing itu adalah seorang narsistik atau ya itu bisa psikopat atau mungkin orang yang mau melakukan manipulasi gitu. Karena bisa jadi misalnya kayak lo nih gitu. Tadi pertanyaan lo menarik menurut gue karena lo bilang aku udah ngasih semuanya terus aku kurang apa? Lo masih pakai sudut pandang aku. Oh ya. Lo masih pakai kayak bukan kayak aku udah kayak gini, kamu kok enggak gitu. Oh oke. Berarti kan mungkin gue tidak bisa bilang yang lo lakukan juga benar ya gitu. Cuman mungkin ya lo mikirnya ini jangan-jangan emang bentuk cinta yang gue kasih tuh kurang gitu. Ya, itu lebih ke minder kali ya. Mungkin bisa jadi mungkin gitu. Mungkin selama ini lo ngerasa jangan-jangan ya pasangannya kurang sayang sama gue, jadi gue harus ngapain lagi? Misalnya gitu. Nah, ini kan kalau yang satunya lagi yang punya misi negatif gitu, yang udah tujuannya untuk ngontrol pasangannya atau significant others-nya gitu ya. Ya itu dia menurut gue sih udah pakai kamu kok gitu nggak karena kan kalau setahu gue nih ya misalnya kita mau menyelesaikan satu konflik nih dalam relasi terutama ya biasanya adalah sarannya adalah coba berangkat dari aku kayak misalnya kalau lo nggak suka sama sesuatu kan kita disarankan untuk kamu sih gini harusnya nggak kayak gitu tapi lebih ke aku tuh ngerasa capek karena aku tuh nggak dibantu gitu aku tuh nggak ngerasa ada yang support gitu gimana ya gitu jadi itu kan yang sehat tuh katanya gitu kalau dalam penyelesaian konflik. Nah sekarang aja kalau udah punya tujuan untuk ngontrol someone else gitu, nah itu tuh udah pakai kamu itu biasanya agak bahaya sih menurut gue. Jadi itu ya bedanya ya saat aku berarti ada kejujuran di dalamnya tuh kayak aku ngerasain ini. Nah kita kan menanggapi kejujurannya gimana ini sama kayak freedom of speech kemarin tuh jangan-jangan di hubungan juga freedom of speech dibutuhkan ya untuk ngasih tahu bahwa yang gue rasain tuh ini gitu. Nah nih coba gue penasaran nih sama si selintas fakta bermakna menang. Itulah mengenali perilaku love bombing dirangkum dari berbagai sumber menurut CXO Lab. Pelaku love bombing adalah seorang yang mengidap gangguan kepribadian narsistik. Serius. Nah biasanya memiliki karakter yang menyenangkan, begitu percaya diri, serta menarik dalam interaksi di tahap awal, membangun hubungan. Tapi biasanya pelaku love bombing merasa dunia hanya berpusat pada dirinya. Wow. Sehingga ingin selalu diutamakan. Apabila gagal memberinya perhatian atau gagal mengerti dirinya, ia akan menunjukkan sifat aslinya yang mengekang dan mengontrol. Nah gue pernah baca artikel Nang, ada yang nanya gini. Kalau love bombing dia ngasih ke orang mulu, kenapa dia yang dibilang narsistik? Itu menarik. Iya kan? Ada yang kayak, kan dia ngasihnya ke orang mulu bukan buat dia sendiri gitu. Tapi kan justru menurut gue ya itu tujuannya gitu. Kayak dia memberi untuk dipersepsikan seperti apa gitu. Karena kan lagi-lagi gak tulus. Pengen kayak dianggap gue yang terbaik loh gitu. Aku tuh yang terbaik buat kamu gitu. Jadi kalau kamu let's say gak nurut sama aku, berarti gue berhak dong ngekang, kan gue yang terbaik. Kayaknya gue pernah ada di love bomber deh. Karena waktu itu sempat ada satu masa di hidup gue seakan-akan playing God gitu Gue tuh selalu ngomong hal egois yang namanya tuh kan gue bilang juga apa. Gue pikir itu akan membuat gue happy, ternyata capek loh Maksud gue kayak ya orang tumbuh aja sendiri gitu. Maksud gue ngeliatin aja ngejagain gitu. Tapi gak perlu di ngep gitu. Capek loh ternyata ya love bomber ya. Nah ini ada selintas kata bermakna dari CXO Mania Mantap. Dari CXO Lab. Bijaklah tak hanya dalam memilih namun juga memilah. Pak Ari nih yang bikin nih. Ya gak Dinta? Maksudnya apa nih Pak Ari? Karena memilih sama memilah tuh beda. Nah kalau ini. Memilih itu, ini versi saya. Mohon dibenarkan para sarjana sastra. Saya tidak sarjana soalnya. Jadi kalau memilih itu, kalau memilih itu mengumpulkan dari yang bagus dan yang jelek. Kalau Secara subjektif. Apapun memilih yang bagus dan jelek. Memilih itu memisahkan yang bagus dan jelek. Kalau memilah dari yang bagus itu, kita pilih mana yang bersih kasarnya.
Oh jadi memilah itu adalah justru yang memilih mencari yang terbaik dari mencari yang terbaik dari yang terbaik gitu kali ya. Nah, nice. Enang, tapi ini juga sempat jadi pertanyaan gue. Oke. Gue tuh sempat kepikiran juga. Sekarang gini, kalau ada orang-orang yang merasa memberikan semuanya itu adalah love bombing gitu. Kita juga kayaknya harus perlu mikir juga tentang bener nggak sih? Karena kan love bombing itu biasanya memang kerasa efeknya tuh di akhir ya. Itulah. Iya kan? Karena kan intensinya baru keluar di terakhir. Betul. Ya, nah, gue juga mikir gimana kalau misalnya orang-orang yang memang love language-nya tuh kayak gift atau act of service, kayak kamu mau apa dan sebagainya. Yang sincere ya gitu. Nah, itu juga agak-agak tricky tuh, mirip-mirip kan awalnya. Karena kan kita nggak tahu ini dia tuh ya mungkin aja emang sebenarnya dia emang suka ngasih aja. Karena ada teman gue yang gue tuh awalnya mikirnya gini, ini orang kok seneng banget ngasih barang sama pasangannya ya. Cowoknya seneng apa, jam apa gitu. Iya, Terus iya. dia ngasih gitu. Dan ternyata yang awalnya gue pikir berlebihan, walaupun gue gak ada intensi untuk ngira jangan dia love bombing gitu. Ternyata emang justru itu bahasa cintanya gitu. Orang-orang tuh ngiranya, bahkan kalau orang-orang mungkin ngiranya bukan love bombing ya. Pamer nih gitu. Ngasih barang dan menerima barang mulu. Tapi ternyata dua-duanya memang sama-sama give bahasa cintanya gitu. Nah ini gimana ya, kayak kira-kira tuh ada, menurut tuh ada apa yang bisa dilihat gitu dari awal kalau misalnya orang tuh ternyata melakukan love bombing. Atau mungkin ini dari sex lab ada gak sih? Kayaknya kalau dari gue pribadi ya, kalau dari gue pribadi harusnya sih kerasa sih orang tulus apa enggak sih. Ya gak sih, maksud gue kayak misalnya lu dikasih sesuatu gitu, awal lu curiga, ntar dia ngasih lagi, ngasih di pemberian ke mungkin lebih dari 10 gitu ya. Mulai kerasa kan intensinya kan, kayak kalau lu gak ngasih balik ke gue, itu akhir itu kan tidak harus bertahun-tahun, tapi di beberapa jumlah gitu. Kayak lu dikasih 3 kali, lu gak bales gimana gitu. Karena pada akhirnya kalau gue gitu, mungkin love language gue act of service. Ya gue cuma ngasih doang gitu. Kan kerasa gitu. Gue rasa sih cara ngebedain pertama adalah aware sama rasa yang orang itu kasih sih. Karena pasti kerasa kok kalau orang itu gak tulus nggak di awal ya, tapi di pertengahan di tuh kesekian kerasa. pertemuan lah atau ya. Sama nggak nyaman sih benar tadi lo bilang gitu. Kayaknya gue juga ngerasa ada hal-hal yang kita juga nggak sebodoh itulah untuk tahu bahwa ini orang nih sebenarnya intensinya apa. Gue udah mulai ngerasa nggak nyaman. Apalagi mungkin kalau biasanya nih kita kan sebenarnya punya hak juga untuk udahlah nggak usah ngasih aku lagi itu. Tapi tetap dilakukan. Itu kan berarti ada indikator kayak apa nih? Kok gue gak didengerin juga nih? Coba kita baca dulu Abai, lebih ke abai ya. Abai ya, ini selintas fakta bermakna. Ketika berhubungan dengan seorang pelaku love bombing, ini jadi sangat berbahaya bagi seseorang yang punya love language act of service atau receiving gift. Juga seseorang yang memiliki empati jauh di atas rata-rata. Mereka akan mengira tindakan-tindakan manis. True. Yang berlebihan itu bagian dari suatu love bomb. Tapi sesuatu yang diberikan dengan tulus, celah tersebut dimanfaatkan pelaku love bombing untuk menguntungkan diri dan mengambil kendali. Setuju sih gue. Jangan-jangan kalau kan untuk orang-orang yang ngerasa bahasa cintanya adalah act of service dan receiving gift sama nih kayak gue gitu kan. Kayak jangan-jangan kita sefrekuensi gitu. Dan akhirnya nggak mau lepas satu sama lain. Iya, menarik. Dan ini ada selintas kata bermakna dari si XO Lab. Berhati-hatilah dengan siapa kamu berbagi cerita. Makanya suka curhat di sosmed. Perihal kelebihan, kekurangan, kekuatan juga kelemahanmu. Karena sebagian hanya sekedar ingin tahu lalu menggunjingmu. Sebagian lainnya akan memperdayamu. Dan sedikit yang mendengarmu. Wah. Gitu. Iya. Menurut gue juga kayaknya pelaku love bombing itu sebenarnya tidak terlalu mendengarkan sih. Jadi nggak denger sih. Nggak denger malah ya. Karena kan tujuannya kan keakuannya cukup gede ya. Nah kalau misalnya menurut lo nih, kalau ada orang yang bahasa cintanya act of service atau gift. Terus tiba-tiba ketemu dengan love bomber ini nih gitu. Ribet juga. Ada kiatnya. Menurut lo apa ya berarti yang harus dilihat? Ini gue harus berusaha ngeliat ke zaman dulu nih, karena gue rasa gue pernah ketemu satu love bomber juga gitu. Dia minta balik gitu apa yang sudah dikasih sama dia. Gue nggak tahu. Mungkin gue terlalu harsh ya, mungkin gue terlalu kasar. Tapi kalau misalnya gue selalu ngomong gini lagi, misalnya gue ditagih kayak, aku kan sudah ngelakuin itu, kok kamu gak ngelakuin? Lalu gak ikhlas, gue selalu ngomong gitu. Iya. Tapi itu menurut gue
cara yang cukup ampuh sih. Lu gak ikhlas. Kalau gue sih tulus karena gue sayang sama lu. Gitu. Ya. Jadi gue selalu ngomong di depan gitu. Oke. Gitu. Jadi gue nggak ngomong di belakang gitu. Menurut lo, kalau lu gimana? Sejujurnya gue nggak punya jawaban pasti sih. Maksudnya gue juga bingung karena kalau gue bilang coba lihat dulu, tapi kan gue juga tidak mengharapkan seseorang punya relasi dengan love bombing sih gitu. Cuman ya kalau gue nih kiat-kiat sotoynya gue mungkin adalah coba agak berjarak sih. Maksudnya jangan terburu-buru dalam relasinya juga gitu loh. Konklusi dulu ya, baca dari CXO Lab. Lambat laun seseorang yang terjebak di situasi ini akan sadar menjadi korban love bombing. Karena selain tertekan secara psikis, mereka merasa tidak terpenuhi rasa cintanya hanya dengan hadiah-hadiah atau kalimat-kalimat manis dan janji yang hanya omong kosong yang berulang dalam jangka waktu yang lama. Setuju? Sadarilah, lalu perlahan keluarlah dari situasi tersebut karena begitu manipulatif dan abusive secara psikis. Setuju? Bahkan nanti ujung-ujungnya bisa ke fisik loh. Betul nih. Buatlah batasan diri, cari dukungan dan berceritalah kepada orang yang berkompeten menilai hal tersebut. Jika berhasil menyadari hal tersebut di fase awal hubungan, ajaklah pasanganmu berbicara. Nah, setuju nih. Yang tadi gue sempat sampein kan ke Lonang bahwa gue baca artikel ada profesional yang bilang seperti ini juga. Ajak pasangan bicara, katakan apa yang ia lakukan dan beritahu bahwa itu tuh terlalu terburu-buru juga berlebihan. Dalam fase awal membangun hubungan, diskusikan batasan-batasan yang disepakati agar kamu dan pasanganmu dapat menjalani hubungan yang sehat dan tak ada pihak yang dirugikan baik secara psikis juga maupun materi. Tapi kalau pasangan lo masih membela dirinya sangat-sangat dan berkelit gitu. Karena base-nya narsistik tadi ya. Base-nya narsistik gitu. Gue pernah baca di salah satu artikel profesional menyarankan udah aja. Cabut. Karena ya lagi-lagi kita nggak bisa kontrol orang dan isunya memang di orang lain bukan di lo nya, dan itu bukan tanggung jawab kita untuk membenarkan itu kalau orangnya sendiri nggak sadar menurut gue. Tapi gue setuju dengan cara lo, itu salah satu cara yang bisa dilakukan. Tapi gue juga setuju dengan tadi omongan lo bilang ini bukan hal yang gampang untuk cabut dari seseorang yang narsistik. Yang kalau gue pribadi bisa sarankan adalah seek help. Seek help kalau nggak bisa sendiri. Betul. Iya, ini karena ada ilusi kerugian gini. Gue rugi secara waktu, material dan perasaan gue nih udah gue kasih segitu banyak ke dia juga. Jadi gue nggak mau lepas dari dia. Sebentar. Itu tuh emang nyampe gitu ke orangnya gitu. Itu tuh zaman itu tuh udah lewat. Sekarang apa yang lu rasain? Lu ngerasa nggak nyaman kan? Itu presence-nya yang lu tulis. Apa untungnya buat gue gitu. Dan kedepannya apakah terus mau seperti ini? Ini juga seperti memaafkan orang selingkuh ya. Ya kita juga harus udah antisipasi dengan, kalau menurut gue pribadi lu bisa bertanya apa untungnya buat gue. Gitu, karena kalau udah gak menguntungkan ya gimana. Betul. Kan hubungan saling bertumbuh, hubungan saling bahu-membahu gitu. Kalau yang satu narik lu ke bawah, lu maunya tumbuh gimana gitu. Dan terus beradaptasi ya, maksudnya terus nyesuain, tanya deh gitu kayaknya pasangan lo nyaman gak seperti ini gitu kan. Sama orang kita sama-sama pengen nyaman dalam satu hubungan kan. Iya gitu. Betul. Gue juga mau nambahin tentang gimana sih kalau kalian nih tahu kalau ada punya temen yang mengalami love bombing gitu. Bukan sesuatu yang gampang gitu, dan gue tidak menyarankan teman-teman untuk kayak udah cabut aja lo, gimana sih dia kan dari dulu udah aneh. Ketika lo dalam relasinya it's not that easy man gitu. Jadi saran gue adalah temenin aja gitu. Kalau misalnya temen lo butuh cerita gitu, dan pastiin aja sih temen lo nggak sendiri. Samanya itu menurut gue adalah solusi yang ya mungkin tidak dibilang semudah itu juga enggak, tapi kadang-kadang kita emang butuh bantuan profesional sih untuk tahu gitu kita harus apa. Dan lu sebagai yang mungkin kurang profesional tapi mengerti teman lu, mengertilah dan pahamilah bahwa dia kadang-kadang tidak butuh mulut lu tapi butuh kuping lu doang. Dan kesabaran dan otak lu gitu, hati dan otak lu gitulah. Ya ini menurut selintas kata bermakna dari CXO Lab, ketika salah satu di antara otak dan hati lebih dominan, yang lahir hanyalah ketimpangan. Biarkan otak dan hati berjalan beriringan, maka yang lahir niscaya sebuah kebijaksanaan. Dari siapa? Pasti dari Pak Ari Muskito. Oke, konklusi dari kami kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Kalau kalian ada di situasi seperti itu, balik lagi rasanya pasti beda. Kalau sudah tidak nyaman seperti kata Manda tadi, berusahalah untuk cabut. Gue tahu itu kayak pisau di sini, sakit untuk cabut. Tapi kalau lu cabut, ada luka yang bisa lu bersihin gitu. Supaya lu bisa nginget itu adalah piala lu untuk tidak
terluka di tempat yang sama atau dengan rasa yang sama lagi. Yes. Gitu Setuju sih. gue. Dan ya untuk para love bomber, belajar aja ngasih, ngapa sih? Kasih aja kenapa sih? Iya, gitu iya, loh. iya. Iya Setuju, gak setuju. sih? Kalau kata temen gue, sebelum lo ngasih lo penuhin diri sendiri deh. Jadi lo gak ngarep dari orang. Nah itulah, sumur banyak yang kosong sih. Yoi. Jadi kurang lebih seperti itu soal love bombing. Ya. Pendapat kalian kami tunggu seperti Yes. biasa si Exomania Mantap di kolom komentar. Siapa tahu juga bahkan ada yang punya tips and tricknya gitu untuk menghadapi. Who Karena kan knows? orang beda-beda. Untuk menghadapi orang-orang para love bomber ini juga tipenya kan beda-beda. Jadi silakan ya. Ya. Tidak usah bikin split video karena repot. Ini urusan Dinda nih kemarin disuruh bikin lo split video. Ribet aja. Tulis aja di kolom komen. Gak usah ribet-ribet. Tapi kalau mau bikin split video juga boleh. Oke. Hah? Stitch namanya. Stitch video. Iya, duetin video. Oh duet video. Oke. Oke, bahkan gue gak ngerti itu apa. Ya fine lah. Jadi jangan lupa intinya saksikan terus Lintas Semakna dengan topik-topik lainnya setiap hari Selasa jam 18 waktu Indonesia bagian Barat. Yes, dan jangan lupa untuk follow akun Instagramnya dan TikTok kami di @lintasmakna. Dan buat kalau kamu mau dengerin full episode-nya yang tanpa dipotong, silakan meluncur ke Spotify atau Apple Podcast. Apple Podcast. Bohong, ada yang dipotong kok. Karena jangan-jangan kalian gak siap dengernya. Kalau begitu sampai Zumba semuanya. Semoga sehat selalu. Amin. Jangan lupa untuk tonton video klip musik The Way yang diperankan oleh Amanda dan Mas Rifnu Wikana. Terima kasih Dimas Danang. Sampai Am. Sampai Zumba ya. Sampai jumpa. Sehat-sehat semua. Dah. Terima kasih sudah nonton.